Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ya. Jadi, oh ya, sebelumnya yang chapter-chapter sebelumnya tadi ada tanggapan nggak teman-teman? Atau langsung lanjut aja ke chapter 9 pertemuan ke-5? Ya udah, kalau nggak ada itu lanjut aja ya. Nah, jadi maaf sebelumnya. Jadi di pertemuan yang ke-5 kita belajar yang namanya political economy. Jadi di political economy ini ada 4 subbab yang bakal kita pelajari. Jadi di sini di subbab yang pertama kita bakal belajar yang namanya unanimous consent on public goods level. Jadi itu keputusan bulat untuk menyediakan barang publik. Nah, kita langsung mulai aja yang pertama. Jadi yang pertama ini jadi di unanimous consent on public goods level, jadi pemerintah tuh memikirkan bagaimana caranya untuk menyediakan barang publik dengan cara yang terbaik. Nah, jadi yang pertama pemerintah itu punya sistem yang namanya itu Lindahl pricing. Nah, istilah ini nih unik ya. Jadi Lindahl pricing itu tuh artinya adalah pendekatan pembiayaan barang publik di mana individu tuh jujur mengungkapkan WTP-nya dan pemerintah memungut pajak yang sesuai atas WTP yang didata itu. Jadi di teori Lindahl pricing ini tuh sempurna banget karena ketika pemerintah nanyain ke individu untuk menyatakan WTP-nya terhadap barang publik itu, orang jujur mengungkapkannya. Lalu karena orang telah mengungkapkan WTP-nya masing-masing, maka pemerintah memungut pajak atas penilaian dari individu tersebut. Kan adil ya? Individu itu menikmati hasil dari penyediaan barang publik dan pemerintah memungut pajak atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Jadi adil di sini. Nah, jadi manfaat dari Lindahl pricing ini tuh ada pokoknya manfaat dari Lindahl pricing ini tuh ini nih. Pokoknya pemerintah tuh dapat pajak. Ada tax benefit di situ. Jadi pemerintah tuh dapat pajak atau tax benefit dari hasil survei itu. Nah, ketika pemerintah tuh udah tahu, benefit taxation. Jadi di sini tuh ada manfaat pajak di mana pemerintah bisa mendapatkan pajak yang didapat dari masyarakat yang jujur itu. Nah, tapi Lindahl pricing ini tuh karena sistemnya tuh terlalu sempurna, akhirnya kan menimbulkan masalah. Emang kalau di keuangan publik nih kalau ada teori pasti ada masalah kayak gitu ya. Nah, jadi ada 3 masalah yang ditimbulkan dari Lindahl pricing. Yang pertama ada preference revelation problem. Kayak di pertemuan sebelumnya bahwa preference revelation problem ini adalah masalah di mana orang-orang tuh tidak mengungkapkan secara jujur WTP yang dia rasakan atas barang publik itu. Jadi Lindahl pricing ini tuh teori yang nggak nyata gitu sebetulnya, nggak mungkin sebetulnya,
nggak mungkin bisa diterapkan secara sempurna karena ada masalah. Jadi masalah yang pertama kan orang tuh biasanya nggak jujur karena orang pada takut kan kalau misalnya pajak yang dikenakan ke dia itu besar. Akhirnya dia nggak jujur mengungkapkan WTP-nya. Nah, masalah yang kedua adalah preference knowledge problem. Nah, preference knowledge problem ini di mana orang yang ditanyain sama pemerintah itu emang nggak tahu, emang nggak ngerti, emang nggak punya pengalaman terhadap barang publik yang mau dia nilai. Jadi ketika pemerintah menanyakan ke dia, misal berapa sih nilai barang publik jembatan ini menurut kamu? Nah, dia tuh emang nggak ngerti gitu nilainya tuh mau berapa besar gitu karena emang dia nggak punya pengalaman di bidang itu gitu. Jadi emang preference knowledge problem. Dan yang ketiga ada yang namanya preference aggregation problem di mana individu di mana kalaupun orang itu udah jujur mengungkapkan WTP-nya, orang itu udah paham, udah bisa jawab pertanyaan dari pemerintah atas penilaian barang publik, pemerintah tuh sebetulnya tetap sulit mengadakan barang publik karena ujung-ujungnya pemerintah juga harus mengagregasikan seluruh preferensi dari individu. Nah, mengagregasikan ini tuh nggak bisa gitu semuanya karena kan banyak masyarakat, keinginannya beda-beda, maka pemerintah sulit menyediakan barang publik secara optimal. Nah, itu sulitnya. Terus di sini kita belajar jadi kalau misalnya Lindal pricing ini nih nggak bisa diterapkan di dunia nyata, terus pemerintah melakukan sistem gimana gitu pertanyaannya kan. Jadi cara pemerintah buat mengagregasikan preferensi dari tiap individu itu dengan yang pertama itu dengan ini majority voting. Nah, seperti yang udah dijelasin sama bapaknya, majority voting itu tuh kan voting, ya kan, pemilihan secara langsung. Jadi pemerintah itu mengumpulkan preferensi tiap individu dan mendapatkan suara mayoritas sehingga dijadikan opsi pilihan. Lalu ketika dipilih opsi dari individu itu, maka yang mendapat suara terbanyak akan dipilih sebagai keputusan pemerintah. Nah, jadi keputusan intinya di majority voting itu hasil dari pemilihan, maka yang mendapatkan suara terbanyak akan dijadikan sebagai jawaban atau keputusan. Nah, syaratnya supaya majority voting ini bekerja, maka harus mencapai 3 goals. Nah, 3 goals ini, yang pertama adalah dominance. Jadi, supaya majority voting ini bekerja, maka harus dipilih suara yang dominan atau mayoritas. Itulah jawabannya. Nah, terus harus ada transitivity di sini. Maksudnya harus sesuai logika. Jadi misal ada pilihan di mana ada A, B, dan C. Nah, di mana A ini lebih banyak dipilih daripada B, dan B lebih banyak dipilih daripada C. Artinya kan A lebih dari C. Nah, jadi itu harus sesuai urutan logika kayak gitu. Nah, transitivity, kelengkapan. Nah, terus yang ketiga adalah independence of irrelevant alternative. Nah, jadi pemilihan suara dari majority voting ini tuh harus terlepas dari alternatif yang tidak sesuai. Maksudnya apa? Misal, contohnya tuh gini. Misal Afifah. Nah, Afifah tuh disuruh milih mau makan bakso atau mie ayam. Kan itu kan nyambung kan, antara bakso sama mie ayam kan sama-sama makanan kan. Tapi kalau Afifah disuruh milih antara bakso dan es teh misalnya, kan itu udah nggak nyambung. Bakso itu kan makanan, es teh itu kan minuman. Jadi makanya majority voting itu harus memilih hal yang sejenis gitu loh. Jadi makanya majority voting itu harus terhindar dari yang namanya alternatif yang tidak relevan. Nah, terus Nah, kemarin kan ada contoh ini.
Jadi ada 3 tipe voter atau pemilih, yaitu parents, elder, dan young couples. Di mana parents, elders, dan young couple itu anggaplah proporsinya sama di suatu negara ya. Sama jumlahnya. Dan disuruh milih. Enggak ada yang, ya. Dan terdapat pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Nah, di mana setiap pilihan ini tuh ada yang namanya kayak tingkatan gitu loh, high, low, sama middle ya kalau nggak salah. High, low, sama middle. Nah, jadi Ya ampun, jadi apa? Nah, jadi tuh aku mau jelasin sedikit aja sih ini. Mungkin teman-teman juga udah pada paham ya maksud contoh ini. Cuman penting sih. Jadi jadi kita tuh ngumpulin orang tua, terus tuh lansia sama young couples, pasangan muda. Nah, ketiga kategori pemilih ini tuh kita kumpulkan dan kita suruh pilih. Nah, ini nih milih ini maksudnya milih sekolah publik. Jadi pemerintah tuh mau nyediain sekolah publik. Nah, kenapa di pilihan pertama si parents itu tuh milih high? Artinya kan artinya kan orang tua di pilihan pertama itu memilih sekolah publik itu di pilihan pertama karena high kan yang pertama itu high. Kenapa orang tua tuh milih di pilihan yang pertama itu tuh high? Karena orang tua kan punya anak. Nah, orang tua kan pasti pengen anaknya itu sekolah di sekolah publik. Maksudnya tuh pengen anaknya dapat pendidikan yang terbaik, ya kan? Sehingga dia memilih di pilihan pertama itu tuh dengan high. Nah, terus di pilihan pertama itu kenapa? Terus di pilihan pertama itu kenapa si elders atau si lansia ini tuh memilih low di pilihan pertama, dia nggak milih sekolah publik gitu. Maksudnya tuh apa ya? Pilihan terhadap sekolah publiknya itu rendah karena dia tuh kan udah punya anak, tapi anaknya kan udah pada besar. Artinya kan anaknya udah nggak sekolah lagi. Jadi sebetulnya dia nggak butuh gitu sekolah publik. Nah, makanya dia milih low di first choice. Terus si young couples atau pasangan muda, kenapa dia memilih middle? Atau dia milih tengah-tengah gitu, antara disediain atau enggak disediain si sekolah publik ini. Kenapa dia milih tengah-tengah? Karena kan yang couple itu kan pasangan, tapi dia belum punya anak. Tapi di masa yang akan datang, dia bakal punya anak. Nah, makanya dia milih tengah-tengah gitu, antara iya atau enggak disediain barang publik. Dan bisa jadi majority voting ini tuh nggak bekerja. Tadi kan ada syarat-syaratnya ya supaya majority voting itu bekerja. Nah, tapi ada kalanya majority voting itu tidak bekerja ketika hasil dari voting itu tuh enggak single pick gitu, enggak single pick. Nah, jadi di sini tuh dijelaskan bahwa ada yang namanya teori lagi namanya Arrow's impossibility theorem. Teori ketidakmungkinan Arrows. Jadi artinya tidak ada voting yang dapat mengkonversi preferensi individu menjadi suatu keputusan agregat tanpa memenuhi dua hal. Jadi menurut si Arrow ini nggak ada yang namanya voting yang bisa mengonversi preferensi individu menjadi keputusan. Artinya tuh apa ya? Nggak bisa. Kita tuh dengan hanya voting bisa dapat suatu keputusan gitu. Jadi maksud si Arrow ini, kita tuh nggak bisa menentukan keputusan ketika tidak memenuhi dua hal. Nah, yaitu mana ya? Hal yang pertama itu tuh hal yang pertama itu tuh ini restricting the type of preference assume
for voter. Nah, artinya restricting preference. Nah, jadi itu keputusan itu bisa dibuat ketika hasil dari voting itu tadi tuh bisa menunjukkan single pick gitu, single pick. Nanti ada gambarnya single pick. Nah, terus yang kedua, imposing dictatorship. Jadi ini imposing dictatorship, yaitu pemerintah nggak bisa menentukan suatu keputusan kalau pemerintah tuh nggak maksa gitu, nggak menerapkan sikap diktatornya kepada masyarakat, nggak melakukan pemaksaan. Kalau pemerintah nggak melakukan pemaksaan, maka nggak bakal ada keputusan yang bisa diputuskan gitu. Maksud dari teori Arrow ini. Nah, ini maksudnya single pick. Jadi tuh single pick itu adalah ini nih, preference with only one single local maximum. Nah, cuman ada satu puncak keputusan. Nah, di single pick preference ini menyatakan bahwa ketika single pick ini tuh terjadi, maka artinya majority voting itu tuh bekerja. Bentar ya, ada telepon, bentar. Single pick preference. Jadi itu single pick ini tuh. Nah, jadi di sini Nah, jadi di single pick preference ini menunjukkan kalau ketika single pick ini bekerja, artinya majority voting itu bekerja. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu beda mungkin aku waktu itu soalnya pas bapaknya ngejelasin ini aku ini sih left waktu itu. Jadi aku kurang paham ini kemarin, tapi alhamdulillah udah paham. Nah, mungkin teman-teman udah lebih paham duluan ya, tapi mungkin aku ulangi lagi. Jadi single pick ini tuh jadi yang A ini single pick, yang B ini double pick. Jadi kalau single pick itu tuh jadi gini, ini kan yang hijau ini tuh pilihan dari orang tua, parents, voter parents. Kalau elders yang ungu, terus yang biru ini tuh yang couples ini tuh didapat dari yang tabel tadi, yang ada low, medium sama high. Terus ada pilihan ketiga, kedua, dan pilihan pertama. Jadi itu nanti dibuat kayak gini, dapatlah ya garis-garisnya kayak gini. Cuman aku pengen menekankan bahwa yang namanya single pick itu tuh maksudnya awalnya aku bingung juga sih, kenapa ini kan ada C, F, sama A. Ini kan 3 puncaknya, kok disebut single pick gitu kan. Nah, ternyata yang disebut single pick itu adalah, ini contohnya kayak parents. Parents kan dari titik B ke titik A kan. Nah, di titik A berarti kan parents cuma ada satu puncak, yaitu di A. Terus si elder ini kan dari D ke C. Nah, C berarti kan elder ini kan cuma ada satu puncak, yaitu C. Nah, sedangkan kalau yang couples itu dari titik E, F, dan D di garis biru, dia punya satu puncak, yaitu F. Makanya disebut single pick. Dari setiap voter dia punya satu pick aja, makanya itu disebut single pick dari setiap voter. Ternyata bukan dari seluruh pilihan ternyata. Nah, terus yang contoh yang kedua ini adalah yang double pick ketika majority voting tidak bekerja. Nah, maksudnya ini tuh nanti teman-teman bisa baca bukunya lagi. Di sini tuh ada contoh ketika pemerintah tuh menyediakan ketika voternya itu bukan lagi parents, elder, dan yang couple, tapi voternya itu ada parents, yang couple, tapi eldernya itu diganti sama private school parents. Jadi itu orang tua yang memilih sekolah privat untuk anak-anaknya. Jadi antara orang tua yang couple dan private school parents ininya voternya. Nah, jadi di sini disebut double pick karena di private school parents dianya dari titik G, H ke I. Nah, di sini tuh ada 2 puncak, yaitu G sama I, makanya disebut double pick. Nah, ketika ada double pick kayak gini, makanya pemerintah sulit untuk menentukan keputusan. Pemerintah sulit mengonversi seluruh preferensi menjadi suatu keputusan untuk penyediaan barang publik. Itu disebut double pick. Nah, lanjut. Terus
Ada teori yang kedua yaitu median voter. Katanya kan tadi majority voting bisa aja nggak bekerja kan. Nah, coba nih yang teori yang kedua ada median voter teori. Nah, di median voter teori ini bunyinya jadi itu hasil keputusan yang mengarah pada pemilih dengan preferensi di tengah. Nah, jadi median voter. Jadi pemilih yang di tengah otomatis itu bakal menunjukkan hasil yang single pick. Pemilih yang di tengah tuh maksudnya tuh apa ya? Maksudnya tuh ketika udah didapat hasil keputusan, terus tuh diurutkan pemilihnya. Nah, yang di tengah itu adalah hasil keputusannya atau pick yang diputuskan. Nah, di sini dijelasin kalau apa ya? Oh ya, ada asumsi. Ada asumsi-asumsi di median voter teori. Mana ya? Asumsi. Nah, ini. Nah, ada asumsi-asumsi di median voter teori. Nah, jadi di sini tuh dijelasin median voter kayak yang tadi loh. Kalau yang tadi kan ada syarat-syarat supaya median voter majority voting bekerja. Nah, ini ada syarat supaya median voter itu bekerja. Nah, yang pertama dia harus single dimensional voting. Artinya hal yang dipilih itu tuh harus cuma satu dimensi, nggak ada kayak yang tadi, nggak ada hal-hal yang irrelevan yang ditanyakan. Nah, yang kedua, no ideologi or influence, nggak ada pengaruh dari pihak manapun. Yang ketiga, ada no selective voting. Jadi tuh nggak ada voter yang milih-milih. Aku cuma mau milih ini, aku cuma mau milih itu, tapi mereka harus milih semua gitu. Maksudnya harus ikut semua. Nah, terus ada no money ya, nggak ada KKN. Terus full information. Jadi antara pemerintah yang menyuruh masyarakatnya buat milih dan rakyat yang milih harus paham sebenarnya yang dipilih ini apa dan manfaatnya itu bakal jadi apa gitu tuh. Nah, terus ini kan udah masuk subbab selanjutnya yaitu representatif demokrasi, di mana di sini dijelaskan adanya lobbying. Jadi itu lobbying itu adalah cara untuk mempengaruhi politikus. Nah, artinya jadi tuh dalam pemerintah menentukan keputusan sebetulnya nggak semata-mata pemerintah tuh nyuruh rakyat milih terus yang dipilih itu adalah jawabannya. Tapi kadang emang ada orang-orang tertentu yang suka melobi pemerintah. Sebagian kecil orang yang dia itu sebetulnya punya informasi yang lengkap, punya uang yang pasti, terus dia melobi pemerintah untuk menghasilkan suatu putusan. Kadang itu. Dan itu kadang yang jadi masalah juga sih. Tuh, itu lobbying. Jadi kayak kesannya negatif. Terus nah, terus ada yang namanya public choice theory. Ini di subbab selanjutnya ada yang namanya teori pilihan publik. Nah, di teori pilihan publik ini menyatakan bahwa teori yang menganggap bahwa pemerintah tidak bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Jadi di teori pilihan publik itu ada tiga masalah lah kayak gitu disebut. Karena di sini pemerintah dianggap oleh masyarakat tidak mampu untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya disebutlah government failure atau pemerintah itu telah gagal. Nah, yang pertama ada size maximizing birokrasi, di mana di size maximum birokrasi ini tuh para birokrat, orang-orang yang bekerja di pemerintahan itu dianggap hanya menghabiskan anggaran. Mereka memang menghasilkan output yang banyak, tetapi tidak efisien. Itu dianggap di sini. Terus ada Leviathan teori. Nah, ini menarik sih. Jadi teori Leviathan. Leviathan teori ini tuh, kalau teman-teman searching, Leviathan itu kan kayak raksasa gitu kan. Nah, artinya teori Leviathan ini menganggap bahwa masyarakat menganggap pemerintah itu tuh kayak raksasa. Kayak orang yang serakah, yang hanya memanfaatkan kekuasaannya gitu.
tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat. Nah, akhirnya di sini dijelaskan di teori Leviathan bahwa masyarakat tuh melawan pemerintah. Nah, terakhir ada yang namanya korupsi. Terus udah. Nah, di bab ini udah sih, di pertemuan ke-5. Nah, sampai sini ada tanggapan nggak? Atau ada yang perlu dijelaskan lagi? Halo? Gimana? Gimana teman-teman? Tadi kalau yang representasi media nggak jelas, itu Yohan kan? Nggak jelas Yo. Iya. Halo? Coba Jelas lagi. nggak? Coba ngomong lagi. Representasi media voter. Oh iya ya, jelas. Kenapa Itu yang median voter? Yang representasinya itu maksudnya biasanya banyak yang ngelobi gitu dari median voter itu. Oh, jadi tuh Atau gimana? Jadi tuh di sini tuh sebenarnya enggak sih, bukan. Kalau menurutku bukan. Jadi tuh di sini kita tuh pengen tahu bentuk demokrasi itu secara praktiknya gimana. Ternyata di negara yang menerapkan demokrasi itu enggak serta-merta pemerintah tuh lurus-lurus aja gitu. Tapi pemerintah kadang lebih mementingkan pihak-pihak tertentu gitu. Kayak ya adalah mungkin sekelompok orang yang bisa melobi pemerintah karena emang mereka punya kekuasaan yang lebih tinggi gitu sih. Jadi tuh dan memang lobbying itu nggak efisien karena cuman menguntungkan untuk apa kan pemerintah ngadain voting kalau ujung-ujungnya nurutin keputusan si orang-orang itu. Nah, jadi tuh apa ya, pokoknya nggak efisien sih lobbying ini tuh. Gimana? Berarti salah satu contoh Kenapa sih? demokrasi yang nggak efisien itu lobby. Motornya udah mulai. Nggak jelas yo. Iya udah ngerti. Ya, okay. Nanti tanya lagi aja ya kalau bingung. Aja yo, diketik. Ya ketik boleh. Halo, assalamualaikum. Udah kok. Makasih Rin. Iya oke. Apa? Iya betul. Iya betul. Di paling ujung rumahnya. Apa? Sudah sampai. Betul sih di Sumatera 10. Di lorong blok BC 14. Oh iya itu kan pakai jaket. Nah itu ya, stop di situ weh. Stop di situ. Bentar ya, ada telepon mas dulu. Bentar 5 menit. Adek duitnya mana, Dek? Hah? Dompet, cek. Di dompet.